Terima kasih kita ucapkan. Ada satu poin yang disampaikan bahwa pengajian ini tidak akan sempurna dan mati tanpa partisipasi semua pihak, masuk dari saudara kita. Majelis pengajian yang dirahmati oleh Allah, saya dengan bangga menyampaikan bahwa kenapa saya ada di sini. Saya teringat dengan ucapan Sayyidina Ali, Ana Abdul Iman Alamani Walau Khalfah. Saya akan tetap taat dan patuh kepada orang yang mengajarkan kepada saya walaupun satu guru. Kira begitu. Abu Budi Tuku Haji Hasan Al-Basri dalam pimpinan pesantren Muhammadiyah Dunia Syariah Masjid Raya Samarang, Kabupaten Biren. Beliau adalah sebagai guru saya. 35 tahun yang lalu saya telah menerima ilmu dari kami, yaitu di Budi Mesra Semarang. Alhamdulillah hari ini dengan berbagai aktivitas yang ada, saya diminta untuk mendampingi beliau memandu acara ini. Alhamdulillah, masyaallah. Hadirin berbahagia, untuk itu malam ini pertama Abu Budi akan menyampaikan tausiah pengajiannya. Lebih kurang mungkin kita serahkan kepada beliau minimum 30 menit atau menyesuaikan. Kemudian ketika beliau mengajukan materi pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silakan di SMS. Dibuka layanan SMS untuk pertanyaan ini pada nomor 08 11 68 1153. Diulangi 08 11 68 1153. Kemudian juga nanti akan dibuka sesi pertanyaan langsung 1-2 orang atau disesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Allah yang mulia, majelis pengajian yang berbahagia, para pendengar suara Radio Republik Indonesia Banda Aceh dimanapun berada, berbahagialah Anda, bahagia daripada proses pengajian malam ini. Dan malam ini memang betul-betul tanpa berlebihan saya sampaikan, Aceh sebagai sedang di Mekah itu sudah nampak. Karena di Madinatul Munawwarah dan Al-Masjidil Haram juga saat ini keadaan yang sama tentu sedang berlangsung dengan metode dan kajian berbeda. Bagi Bapak Ibu yang pernah berziarah situasi ataupun ke Masjid Nabawi, situasinya adalah seperti ini. Hamba Allah khusyuk, tawadhu, ikhlas mengamalkan dirinya mendengar tausiah para ulama. Tanpa berbanyak kalimat, antara Abu Budi lagu dan tempat pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada Bapak yang mewakili yang telah menyampaikan kata-kata sambutan yang kita hormati seluruh pengurus Persebaya Baitul Rahman dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, saya akan membaca beberapa baris daripada kitab Sirus Salikin sebagai pedoman utama, dan insyaallah kita akan mengikuti dengan dia dan bertanya jawab. Kalau Allah wasallam Allah nafa'ana dan kata Al-Arif Billah
Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang bernama Kitab Al-Ilmiyah wa Usulul Hukmiyah. Di sini bahasa Arabnya panjang sekali, kita baca terjemahnya saja. Kemudian daripada itu, bahwasanya engkau apabila engkau tidur kepada barang yang dikarang oleh a'imatuddin, yakni ulama ahli sufi, yaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat, niscaya tiada engkau lihat akan sesuatu daripadanya yang terlebih menghimpunkan dari segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada segala kitab imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu seperti kitab Ihya'u Ulumuddin dan Arba'in Al-Usul dan Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah. Dan sekalian itu mengetahui akan dia oleh orang yang ta'amul akan dia dan baik-baik melihat di dalamnya daripada ahli haq dan ahli insaf, ini orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati di dalam agama. Dan tiada mungkin akan yang demikian itu melainkan orang yang dungu, lagi jahil, atau orang yang ulama rasami mutajahil, yaitu ulama bakir saja, telah memperdayai akan dirinya dan lalai ia daripada kembalinya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kami dengan petunjuknya dan memeliharakan akan kami daripada kejahatan diri kami dan daripada kejahatan amal kami, dan tiada dia daripada menjauh maksiat, dan tiada daya daripada menjauh maksiat, dan tiada kuat pada berbuat taat melainkan dengan penolong Allah Ta'ala. Di sini pengarang kitab Sirus Salikin ingin menyatakan dari sekian banyak kitab yang telah dikarang oleh para ulama tentang ilmu tasawuf, menurut beliau yang terpilih adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Makanya seperti yang telah sering kita katakan di setiap pengajian, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bidang tauhid, fikih dan tasawuf mempunyai imam sebagai panutan, sebagai tempat kita itu dalam berpedoman dalam tiga bidang ilmu tersebut. Kalau tauhid kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, tidak boleh kepada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di bidang fikih kepada salah satu daripada mujtahid yang keempat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam bidang tasawuf berpedoman kepada Imam Al-Ghazali ataupun Junaid Al-Ghazali. Tidak boleh yang lain, semuanya Karim Al-Jaidi. Demikian pula dalam bidang fikih kepada Ibnu Taimiyah, ini di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pilihan kita dalam bidang tasawuf menurut karangan Imam Al-Ghazali ada 4 kalau tidak salah. Ihya, Arba'in Al-Usul, Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah. Menurut pengarang, kita diperintahkan untuk memperhati secara baik-baik
Karena setahun lebih kalau tidak salah terdapat di dalam majalah ataupun koran ada orang yang mencerca tentang karangan Imam Ghazali kitab Ihya'ul Ulumuddin. Karena ada beberapa di pasal 110 saya kurang hafal tulisan Imam Ghazali yang mengarah kepada sesat menurut orang tersebut. Ini menurut pengarang kitab Ushul Shalikin karena mereka itu memperhatikan dengan kurang teliti. Umpamanya di dalam kitab Ihya ditulis ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Mungkin secara logika dan tak bisa nerima. Masakan dunia penjara bagi kita, seolah-olah kita hidup dalam penjara, tak boleh senang-senang. Bersenang-senang dalam dunia tidak dilarang, tapi jangan dengan sebab kesenangan itu kita lupa salat. Kita lupa kita sebagai hamba Allah. Takabur, kita kaya, angkuh, sombong dan sebagainya. Pengertian daripada dunia penjara bagi orang yang beriman adalah dibandingkan dengan kesenangan yang akan diberi Allah kepada seorang mukmin di negeri akhirat, sangat jauh perbandingannya dengan kesenangan di dunia. Karena saya dapat dalam satu tulisan dalam kitab, mencari kesenangan di dunia adalah mencari sesuatu yang belum diproduk. Yang itu produk. Itu juga dua. Ya tak kalau kamu berendayanya kadang-kadang bahasa Indonesia ada itu. Lalu ada lagi bahasa Aceh, ada lagi bahasa muncul bahasa Indonesia. Sebab lenjak di belah bidaan dengan ini kau daya. Di daya bahasa Aceh lebih. Kalau daya terbalik, daya Salafiyah. Bahasa Aceh, bahasa Aceh, bahasa Aceh. Terus Jakarta, terus Brunei, Malaysia, Medan, kawan Aceh, banyak taktik. Yang dipegang. Kita mencari kesenangan di dunia, mencari sesuatu yang pabriknya belum diresmikan, belum dibuka. Karena dunia adalah nanggro coba tempat ujung oleh Allah. Lebih senang itu ujian, lebih susah pun itu ujian. Apa saja yang datang kita dalam keadaan dites, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wajannatul kafirin. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Pengertiannya yang benar adalah apabila dibanding dengan azab yang disediakan oleh Allah di negeri akhirat terhadap orang kafir, inilah surga satu-satunya di dunia. Walaupun karena ada konflik dengan Cina Gatia. Cina Gatia. Dunia kan akhirat tak. Tapi itulah surga yang di akhirat nanti beribadah dan azab yang diberikan oleh Allah. Yang sebuah contoh ibarat dalam kitab yang mungkin pemikiran sebahagian orang andro. Pada andro hanya diumum, tapi kan sebenarnya yang dimaksud daripada ibarat Imam Ghazali tersebut, maka berani mereka mengatakan salah satu kitab yang bisa menyesatkan kita adalah Ihya Ulumuddin. Nalom baru-baru tulisan Imam Ghazali yang dianggap urin mungkin terjadi, mana mungkin neologenya, bahkan kitab Imam Ghazali membawa kepada sesat. Jadi imam kita dalam tasawuf, Imam Ghazali atau Junaid Mu'tazili. Ini menurut Ushul Shalikin. Dan kata Syekh Ibnu Ibad dalam Syarah Hikam, ia nakal daripada Ibnu Athaillah, tetapi olehmu
bahwasanya kelebihan ilmu yang berulang-ulang sebut dalam Quran yang aziz, yakni yang mulia, dan dalam hadis Nabi SAW, hanya sungguhnya murad dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai agar dia takut akan Allah Ta'ala dan melengkapi agar dia itu hebat kepada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hanya mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada hambanya yang ulama. Maka menyatakan ia akan bahwasanya takut itu melazimkan akan ilmu dan paham daripada ini, bahwa ulama itu hanya saja mereka itulah orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ini kitab yang lain, yaitu Ibnu Iman dalam kitab Syarah Hikam dengan pendapat Ibnu Athaillah. Wadakun ilmu dalam Al-Quran yang berulang-ulang dalam Al-Quran tentang ilmu, yang maksud dengan ilmu ini adalah ilmu yang mengarah kita untuk takut kepada Allah. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah orang yang berilmu. Menyampaikan dan cukup ilmu, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu itu. Apakah dengan ilmu tersebut bisa berpengaruh untuk menambah takut kepada Allah? Ya, karena kadang-kadang yang didahului yang tak ahli dalam bidang sesuatu bisa lupa kepada Allah karena kadang-kadang itu. Ilmu yang mengarah untuk takut kepada Allah adalah ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ilmu untuk membersihkan hati. Semakin hati bersih, semakin kecil daripada dosa. Sebab yang makin kecil dosa, makin berdoa hati, hanaya kepada Allah, han cinta kepada Allah. Makin bersih hati, makin kurang dosa, makin berat takut kepada Allah. Jadi ilmu yang dipuja dalam Al-Quran, ilmu yang dipuja dalam hadis adalah ilmu yang membawa kepada takut kepada Allah, yaitu ilmu tasawuf. Kemudian firman Allah, wa qala alladziina utul ilma, yakni dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Dalam Al-Quran Allah sering berkata, wa qala alladziina utul ilma, yang pernah berbicara, berkata-kata adalah orang yang mempunyai ilmu. Jadi maksud dari ilmu yang secara kamu pun alih alihan dan alih al-istirah dan membina ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ilmu agama yang terdiri daripada tauhid, fikih dan tasawuf. Kemudian firman Allah, warasatuna fil ilmi, yakni mereka yang mahir dalam ilmu. Rasyid, mantap, mahir dalam bidang ilmu agama. Ini yang dipuji oleh Allah. Dan firman Allah, waqur rabbi zidni ilman, yang dikatakan olehmu Muhammad, tambahi olehmu ya Tuhanku akan ilmuku. Dan demikianlah sabda Nabi SAW, innal malaikata tatada'u ajnihataha li talibil ilmi. Nabi sendiri dalam doanya sering minta ditambahkan ilmu. Sedangkan kehebatan ilmu Nabi, Sayyidina Nabi mengatakan, ana Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota bagi ilmu dan Ali pintunya kota. Jadi perbandingan tingginya ilmu Rasulullah dengan ilmu para sahabat termasuk Sayyidina Ali sangat jauh. Kota Madinah, kota kan luaskan, memandang dengan kampung, memandang dengan pemukiman.
Begitu hebatnya ilmu Rasulullah. Sedangkan Ali babuha, pintu daripada bakal Rasul. Tetapi Rasulullah dalam doanya Rabbi zidni ilman, sebegitu tinggi, sebegitu banyak ilmu Rasulullah, tapi beliau selalu dalam doanya memohonkan kepada Allah supaya Allah menambahkan ilmu. Itu pertanda bahawa ilmu tidak ada batas. Burungnya untuk dia takut daripada laut tak bertepi, dia tak perlu menang. Ilmu itu ibarat laut tak bertepi. Tadi hanam. Ada yang mungkin kamu hidayah trek-trek, nanti dari paksan solidar, agaknya mohon kebijak pula, bijak hidayah itu takkan itu mohon cepat balik kita nahu sarah mana wati kuda. Hanya ditinggal dulu ini. Tapi akhir-akhirnya tahu adalah betul. Ayah dan sendiri langsung pada berasnya adalah untuk mendadak pihak dan menjadi kuda begini. Terus jadi tidak ayah. Tak doktor dan tadi wakil rektor. Alumni mana berubah hidup ini? Man buronyo malamnya kita tolong ya Allah Taala. Saya beri nombor. Saya beri nombor untuk bantu ni ya. Dan yang tidak diulang, tapi malamnya tahu. Tapi itu yang berapa? Doktor, doktor. Itu sebut anak ni. Malamnya dia berapa? Anda ni kasih ya. Kamu tak beri nombor. Pak MPU Mutabar, Pak Udah, kita putih membina organisasi ulama masuk. Walau cuma dia itu tidak ada, karena hati ke tidak. Yang doa Nabi Islam minta sebab bertambah ilmu. Yang tak ada itu, sehingga dengan itulah untuk mengulur ilmu minal mahdi ilal lahdi. Bentuklah ilmu daripada ayunan. Jadi orang ada pada ayunan. Baby sister yang di mana-mana. Ya kan? Maya jamun maduha. Sebab madro kan kena sakit bersalin. Yang hero namanya maduha. Itu mana lagi? Kadang maduha yang dimakan suami supaya tak timbul hilang cucuk. Karena rame-rame ini kadang-kadang di maduha dan timang cucuk. Cucuk timang pilih baby. Sister, jadi kadang lagu dangdut kah, lagu India kah dan sebagainya. Maka Nabi ada raya zikir-zikirnya tak kena diri. Tapi fadillah al-haq kita berarti kadang Yahud dah berarti pada raya. Dengar di sini setiap malam Jumat ada zikir dan mungkin akan seterusnya kita berzikir selalu untuk membersihkan hati. Kemudian yang ayat pada pedoman tentang kepuja orang yang berilmu. Kemudian sabda Nabi, Allah akan getir saya bagi orang yang menuntut ilmu. Tanya dan tuntut ilmu termasuk malamnya dan tuntut ilmu harus pesantren. Jadi satu tempat yang khusus untuk belajar ilmu, orangnya hendak fikir apa dengan kebun malam belajar. Tanya yang kena kegiatan yang lain, yang buat lagi yang mulai terpipit di rumah kadang-kadang jambut, kitanya di bawah naungan sayap daripada malaikat. Mana di kegalon? Yang mungkin kadang-kadang nak kena jumpai orang itu mana jadi, kadang-kadang nak kena menteri mundo mana jadi. Itulah hasil daripada sayap malaikat. Kemudian sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Yang ini pernah ulama itu mempusakai akan anbiya. Kitanya tak makruf di kampung kalau ngomong tentang pusaka Sanoblah, gede, motor, Honda. Rasulullah mana itu harta kepada ulama. Tapi yang diwarisi adalah ilmu pengetahuan. Sehingga sahabat yang tanya kepada Nabi, di masa Rasulullah Daud, kamu
sesuatu hal langsung tanya kepada Rasulullah. Bagi Rasulullah menadi kamu hujah. Rasulullah dijawab, lun ubah kepada kata dua buah pelajaran. Tabuk pelajaran tenang, hanam itu yang tabuk pelajaran itu membaca. Itu Al-Quran dan Sunnah yang bisa dibaca, yang tabuk itu adalah mati. Mati hanam itu, ingat itu, tapi di situ terkandung pelajaran yang cukup hebat. Sehingga Rasulullah menarik dalam sebuah hadis, kafa bil mauti wa'idhan. Adalah dengan kematian sebagai orang yang memberi pelajaran kepada kita. Makalah itu pada matinya kita jauh ibadah dan yang kedua Allah kita nyobi akan tahu Allah satu saat. Maka harus siap membuat mempersiapkan persiapan untuk kembali kepada Allah. Kemudian Al-Quran dan hadis yang sebagai sumber utama bagi hukum. Karena kita mungkin memandung yang sanggup terpahami daripada ayat dan hadis, maka para ulama mujtahid ke sud hukum daripada ayat dan hadis ditubah kepada kitab mulai daripada bahasa Arab, bahasa Jawa yang kita nyebut dan lelong dalam bahasa lain, apakah bahasa Inggris, bahasa Urdu. Nama itu sebagai pedoman untuk kita beragama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala birizqi. Yakni berulang orang yang menuntut ilmu itu telah menanggung Allah Ta'ala dengan rezekinya. Menyebabkan apanya orang diapun rezeki ditanggung oleh Allah. Maka timbul pertanyaan, orang diapun kirim pen dia orang si hana ala godok tamang rekening dari Allah. Dia menjalagainya oleh berpikir Firadu pun ada surah. Cara Allah membantu orang si yang barangkali kita dalam itu akan buat pendidikan keminta pen payah berlai pen 50 ribu orang dia mengelai 25 hantin. Tetapi di saat ini berserah kepada pendidikan agama berlai 50 60 caranya terserah. Yang orang muka kadang berbeda lagu oleh Allah Ta'ala. Orang anak muka dia ke merajak ke bila mengakui oleh Allah. Orang tarik becak ke bila orang seduk becak oleh Allah. Lain tak lewat pandai pun kita bantu anaknya kaya kau. Dia terdok. Maksudnya ditanggung rezeki Allah melalui berengsi. Malah si jangan ada hidayah. Nah belum meninggal. Tapi roh nanti tak main-main. Karena 5 ribu. Nanti pennya uji kiri tak tinggal. Nah dia punya tubuh hidayah. 8 juta malam. Baru uji kawan-kawannya. Nampak pemerduk. Baru ribu. Kau ribu bagi tubuh untuk bayar tantap kau. Itu menarikkan punya tubuh yang kata bahasa. Rumit, namun malimau, malimau orang mungkat dan nakir. Karena dalam kitab itu juga saat habis dua orang yang diantar jenazah dan tugas penguburan baru demam mungkat dan nakir. Malaikat mati kalau keadaannya itu yang tak juga peraturan dia Allah Taala mati selama orang yakin demam. Maka tumianya sampai orang dimana. Yang orang hamil di malam mendadak kita enggak di mana orang libur malaikat. Apa hidayah? Itu pula orang bingung ikut mazhabi yang nak buku sih. Orang satu tamang hana dendam. Yang dendam hana dendam malaikat. Tadi ulun tamang buku orang di mana dia siap. Dia perintah lah orang satu. Karena malaikat hana dendam. Jadi orang hamil nak ulun mendang dia di buku hana dendam kata nakir orang maaf orang pray kaji anak kemilih berarti kabre yang di buku. Mau roh kira adalah ilmu. Pokok ni kena bantu enak dia. Mau roh kira ikhlas yang tinggal bantu lo pelajaran roh dia.
Yang empat makna berkandung rezeki orang yang tuntut ilmu oleh Allah. Hanya sungguhnya murad dengan ilmu pada segala tempat ini, yakni pada segala ilmu yang tersebut dalam Quran dan segala yang tersebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu semuanya dikehendaki dengan dia itu ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam negeri akhirat. Yaitu telah tersebut segala ilmu yang memberi manfaat itu dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya yang tersebut dahulu itu. Dan demikian lagi segala fan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Karena ilmu tasawuf sekarang ini telah terhimpun di dalam ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tariqah seperti yang disebut di dalam kitab ini, seperti yang disebut dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang yaitu asal kitab ini, seperti yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu suluk, yakni ilmu tarekat. Jadi kembali ditegaskan di sini oleh pengarang bahwa ilmu yang dicegah dalam Al-Quran, ilmu yang dicegah di dalam hadis Nabi adalah ilmu yang memberi manfaat untuk agama di dalam negeri akhirat ini. Yang ilmiah yang ditulis dalam kitab Ihya dan menanjib dalam Mukhtasar Ihya geringkas hana tuh didete yang kemudian oleh pengarang kitabnya diterjemah daripada kitab Mukhtasar Ihya. Dan dapat di dalam kitabnya ilmu usuluddin, ilmu fikih dan ilmu tariqah. Maksudnya kitab Sirus kita nyebutnya karena bahasa itu ilmu fardhu. Tauhid natino, fikih natino, tasawuf natino. Dan dari karena inilah kata Syekh Abu Hasan Asy'adili radhiyallahu anhu, barang siapa tiada masuk mengetahui dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar. Padahal ia tiada mengetahui ia akan demikian itu. Kitanya yang membaca pihana takut ilmu tahu yang digedi mati dalam keadaan dosa besar. Bahkan karena ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu fardhu ain. Arti fardhu ain harus dimiliki, dikuasai oleh setiap individu berorangan, masing-masing harus bisa mengerti. Jadi bagaimana dia meninggal dalam keadaan dosa besar. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad dalam Syarah Hikam, bermula segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf itu yaitulah sayukia bagi manusia bahwa mengkaramkan di dalam menuntut agar dia akan umurnya yang lanjut itu, dan jangan ia memadai daripadanya dengan banyak dan jangan memadai ia dengan sedikit. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada berkehendak kepadanya dan terkadang memberi mudarat ia akan orang yang mempunyai ilmu itu pada mengekali ia atasnya. Dan saya telah minta diharakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Taala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu di dalam hadis yang masyhur daripadanya, yaitu sabda Nabi, "Na'udzubillah min ilmin la yanfa'." Artinya aku minta diharap akan Allah daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang seharusnya kitanya dapat mati yang betul. Yaitu lagi guna betul ilmu minal mahdi ilal lahdi yang anak dia piu tapi ilmu tasawuf. Hanjuki kumada dengan lebih mandan, tapi harus tak kuasai dan tak amalkan. Dan hati tak kumada dengan yang ini, karena penyakit yang harus kita ketahui yang buruk dalam hati dan berdudabah yang kemudian terisi dengan sifat-sifat yang enggak. Karena Rasul pernah menduga ilmu yang hana manfaat hanjuki murno, hanjuki tuntut, bahkan roh sendiri Rasulullah berlindung kepada Allah daripada ilmu yang hana memberi manfaat. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad,
Ketahui olehmu bahwasanya telah datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya itu, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih niatnya. Dan sahih niatnya pada demikian itu bahwa adalah kasatnya dalam menuntut ilmu itu, yaitu karena menuntut keredaan Allah Ta'ala dan karena mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat, dan karena mengisyaratkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu. Maka inilah yaitu niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat, dan mengambil faedahnya itu di dalam dunia pada perbuatan ibadah, yakni disegerakan akan faedah